Bismillahirrahmanirrahim. Para peserta didik di rumah, mari kita lanjutkan materi pembelajaran pendidikan Pancasila dan kewarganegaraan untuk kelas 10. Pada pertemuan kali ini kita akan membahas tentang Trigatra dan Pancagatra. Ada beberapa pokok bahasan yang akan dipelajari bersama. Pertama tentang pengertian, kemudian aspek Trigatra dan Pancagatra, kemudian faktor yang mempengaruhi terhadap Trigatra dan Pancagatra, kemudian hubungan antar gatra. Baik, selanjutnya kita awali dari pengertian. Trigatra adalah aspek dari sebuah negara yang memang sudah melekat pada suatu negara dari awal negara tersebut didirikan. Nah, aspek Trigatra ini setiap negara berbeda, bergantung kepada kondisi fisik, sosial, dan faktor lain yang ada di negara tersebut. Nah, Trigatra ini bisa disebut juga dengan aspek alamiah dari sebuah negara. Sedangkan Pancagatra merupakan aspek-aspek yang menyangkut kehidupan, pergaulan, serta interaksi antar manusia dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Aturan, ikatan, kepercayaan, serta kegiatan sehari-hari masyarakat merupakan intisari dari Pancagatra. Jadi, Pancagatra ini lebih kepada aspek sosial. Para peserta didik di rumah, selanjutnya, apa saja aspek-aspek atau unsur-unsur dari Trigatra? Pertama ada geografi, meliputi seluruh yang ada di permukaan negara. Unsur ini umumnya ada dua, yaitu unsur fenomena alam dan fenomena yang dipengaruhi oleh manusia. Kemudian kekayaan alam, kekayaan alam memiliki peranan penting dalam memengaruhi kegiatan berbangsa dan bernegara. Kemudian aspek penduduk, penyebarannya, komposisinya, dinamika, serta potensinya menjadi salah satu dari unsur Trigatra. Apa saja faktor yang mempengaruhi geografis? Jadi unsur yang pertama, aspek yang pertama ada lokasi, kemudian ada kondisi tanah, ada bentang alam, ada iklim atau cuaca, kemudian ada lempeng tektonik. Ini pengaruh terhadap kebijakan, pola kebijakan sebuah negara. Kemudian faktor yang mempengaruhi penduduk. Itu biasanya penduduk itu sangat dipengaruhi oleh kematian, kemudian kelahiran, kemudian pendatang baru atau penduduk yang pindah tempat. Nah, ini kaitannya mempengaruhi terhadap jumlah penduduk. Pengaruh penduduk terhadap ketahanan nasional. Jumlah kelahiran dan kematian, ketahanan nasional itu akan kuat apabila jumlah penduduknya itu banyak dan disertai dengan kemampuan, keterampilan dasar militer.
Selanjutnya, dengan jumlah penduduk yang banyak itu akan kuat kalau penduduk yang banyak tersebut punya pendidikan tinggi, kemudian taraf hidupnya tinggi. Selanjutnya, di komposisi penduduk itu ada agama, jenis kelamin, pendidikan, itu pun pengaruh. Di satu provinsi yang mayoritas agama Nasrani, itu konsep pengelolaan wilayahnya itu akan berbeda dengan di sebuah wilayah yang mayoritas beragama Islam. Kemudian distribusi, ketika jumlah penduduk di Pulau Jawa itu padat, maka pola ketahanan nasionalnya itu akan berbeda dengan penduduk yang ada di Kalimantan misalkan, yang relatif penduduknya masih sedikit. Kemudian di aspek kekayaan alam, ada asas penggunaan kekayaan alam. Pertama, harus maksimal untuk menunjang terhadap kesejahteraan rakyat. Kemudian harus lestari, tidak boleh merusak. Kekayaan alam itu boleh digunakan tetapi tidak boleh merusak. Kemudian kekayaan itu harus berdaya saing dengan kekayaan alam, pemanfaatan kekayaan alam dengan pihak luar. Kemudian yang kedua adalah Pancagatra. 5 aspeknya adalah aspek ideologi, politik, ekonomi, sosial budaya, dan pertahanan keamanan. Satu adalah aspek ideologi, adalah sebuah sistem yang terintegrasi yang berisi nilai-nilai yang dianggap benar oleh suatu komunitas atau suatu bangsa, suatu negara. Ideologi juga dapat dianggap sebagai dasar dari kehidupan berbangsa dan bernegara yang dianut oleh suatu masyarakat. Ideologi negara kita adalah Pancasila, karena Pancasila bagian dari konsensus sebagian masyarakat Indonesia tentang penyelenggaraan negara. Dan yang kedua, di aspek politik. Politik pada dasarnya adalah asas atau haluan dan kebijaksanaan yang digunakan untuk mencapai tujuan-tujuan yang telah ditetapkan oleh penguasa, umumnya oleh pemerintah. Nah, aspek politik ini di Indonesia diupayakan untuk meningkatkan ketahanan di bidang politik dengan mencari keseimbangan dan keserasian antara keluaran dan masukan berdasarkan Pancasila. Yang ketiga, aspek ekonomi. Sistem ekonomi akan berpengaruh terhadap pola bernegara, kepada cara-cara bernegara. Nah, apakah ekonominya pasar bebas, atau kapitalisme, liberalisme, atau mengarah kepada ekonomi yang terencana? Nah, sistem ekonomi ini sangat pengaruh terhadap ketahanan nasional, ya, terhadap kehidupan berbangsa dan bernegara. Selanjutnya yang keempat adalah aspek kebudayaan. Heterogenitas, keragaman, kebinekaan itu diupayakan diikat erat dengan konsep Bhinneka Tunggal Ika sehingga memunculkan persatuan dan kesatuan. Dan yang terakhir adalah aspek pertahanan keamanan. Pertahanan adalah segala tindakan untuk mempertahankan kedaulatan negara. Dalam konsep ini kita menganut
Sishankamrata, sistem pertahanan keamanan rakyat semesta atau total defense. Kemudian hubungan antara gatra atau aspek unsur dari pancagatra tadi itu bersifat integral dengan sistem pertahanan dan keamanan. Bagaimana pola hubungannya antara Trigatra dan Pancagatra? Hubungannya sangat erat, tidak bisa dipisahkan, integral, merupakan satu kesatuan, kemudian timbal balik, saling mempengaruhi, dan interdependensi, tidak bebas satu sama lain tetapi saling berkaitan. Baik, demikian. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.